Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini saya kembali Evangelis Hengki Kurniawan menyapa kita semua untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang boleh malam hari ini kita dengar. Dan sebelum kita mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan sampai hari ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Pimpin waktu ke depan di dalam keterbatasan dan kesederhanaan yang boleh kami nikmati Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus terus boleh memberikan satu iluminasi, pencerahan untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan, makin kagum akan kuasa dan Engkau sebagai Allah pencipta yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami berdoa mohon belas kasihan pada Tuhan, agar setiap kami Tuhan jiwa-jiwa yang ada di rumah saja juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan pimpin waktu ke depan juga untuk hamba-Mu ini. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan melanjutkan mengenai kisah di awal, kitab Kejadian. Nah, saya akan bacakan buat setiap kita Kejadian 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Nanti dilanjutkan 8 sampai ayat yang ke-4 gitu ya. Jadi saya akan coba bertahap dikit-dikit gitu ya, untuk supaya kita memahami kebenaran firman Tuhan lebih dalam, atau paling tidak kita memiliki satu pandangan-pandangan yang makin memperluas pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 1 sampai 7, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikian riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakannya. Pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, sebelum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, pada bagian ini kita sudah melihat bahwa ketika itu Allah menguduskan. Nah, makanya nanti ada kuduskanlah hari Sabat gitu ya, di dalam hukum 10 perintah Tuhan, hukum yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Nah, kita tidak melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dari debu dan tanah, unsur materi atau yang kelihatan jasmani, dan ada unsur juga yang tidak kelihatan sifatnya roh gitu ya, yaitu ketika Allah mengatakan menghembuskan nafas hidup gitu ya ke dalam hidung manusia tersebut. Maka akhirnya manusia, kita mengetahui bahwa manusia dibentuk dari dua hal, yaitu yang kelihatan jasmani dan rohani. Jadi ada dua unsur ini. Nah, saya berharap kita semua menyadari bahwa Allah menciptakan manusia yang sebelumnya kita sudah pernah minggu lalu gitu ya, kita sudah pernah yang di sebelumnya bahas mengenai ketika Tuhan menciptakan manusia menurut peta teladan Allah. Saya akan kutip lagi gitu kan di dalam Kejadian 1, pasalnya yang ke-26, ayat 26 sampai 27. Saya akan bacakan dulu buat setiap kita gitu untuk review lagi. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Jadi Allah memiliki draft gitu ya, waktu menciptakan manusia itu memiliki peta teladan Allah. Sehingga hanya manusia saja, makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, manusia saja yang memiliki konsep mengenai Allah. Jadi kita tahu bahwa mengapa hanya manusia doang yang tahu dan mengenal Allah. Tidak dengan binatang, tidak dengan tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup gitu ya, tetapi tidak memiliki konsep mengenai Allah.
Hanya manusia satu-satunya yang akhirnya manusia memiliki hubungan intim, bisa bersekutu dengan Allah, Sang Pencipta, sebagai sumber dari segala sumber. Allah menciptakan manusia dengan peta teladan Allah, maka Allah meletakkan konsep Allah, meletakkan peta teladannya di dalam diri kita, di dalam diri manusia, sehingga memungkinkan manusia itu yang diciptakannya untuk mengenal Allah, Sang Pencipta, untuk mengetahui, memahami konsep mengenai Allah ada di dalam diri manusia. Maka hanya satu-satunya makhluk yang diciptakan Allah, yaitu manusia, yang memiliki konsep mengenai Tuhan. Tidak diperoleh oleh binatang-binatang atau tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa seringkali kita tahu bahwa ada satu video lucu gitu ya, anjing waktu dikasih makanan gitu ya, dikasih cookies lain sebagainya gitu kan, lalu dia berdiri lalu tangan kakinya dianggap seperti ini gitu ya, seperti melipat tangan gitu ya. Jadi seakan-akan dia berdoa dulu gitu loh. Jadi kita melihat bahwa anjing aja makan berdoa loh gitu kan. Kadang saya lucu gitu loh. Waktu anjing atau binatang itu, ini orang yang menyebut ini, saya yakin dia belum nggak ngerti mengenai konsep hanya manusia doang yang memiliki konsep mengenai Allah. Anjing itu, binatang itu tidak memiliki konsep mengenai Allah. Dia nggak tahu konsep mengenai Allah. Dia nggak berdoa itu. Dia hanya insting atau dilatih gitu kan. Sehingga dia mengikuti. Hanya mengikuti saja. Tetapi di dalam diri anjing itu atau binatang itu dia nggak tahu mengenai konsep mengenai Allah. Nggak tahu nih Allah seperti apa, Tuhan gitu kan, seperti apa gitu ya. Kan intangible things gitu ya kan, Tuhan nggak kelihatan gitu kan. Anjing tuh begini ngikutin manusia yang ngajarin dia gitu kan, sama seperti pawang singa gitu kan. Mungkin pawang gajah gitu kan, dilatih gajah-gajah itu, dilatih singa-singa itu untuk menuruti, sehingga ketika dia melakukan dengan kode tertentu gitu kan, dia akan mengikuti gerakan-gerakan yang dilakukan oleh si pawang gitu loh. Jadi ini semua bukan karena dia mengerti konsep mengenai Tuhan. Sepertinya berdoa, anjing aja berdoa kalau mau makan. Lah saya berpikir gitu kan, ini orang nggak tahu konsep gitu mengenai ciptaan Tuhan gitu loh. Jadi bayangkan ya, kita ini diciptakan, Tuhan menciptakan manusia itu paling terakhir gitu loh. Paling terakhir dan memiliki yang paling mulia, yang paling agung itu ciptaan yang terakhir, yaitu manusia itu sendiri. Karena ada unsur peta teladan Allah tadi. Jadi Anda dan saya sampai hari ini kita tahu bahwa hanya manusia doang yang memiliki agama kan. Nah, waktu kita jatuh dalam dosa, maka muncullah agama-agama. Saya nggak bahas itu, nanti kita mungkin bahas pada waktu kita bahas di dalam Kejadian 3. Tapi sampai hari ini Anda dan saya tahu bahwa manusia doang yang memiliki, yang memeluk agama gitu ya. Kita ada 5 agama di Indonesia gitu kan. Lalu kita memiliki tuh yang namanya rumah ibadat beragama gitu kan, di KTP ada agamanya apa gitu kan. Nah, konsep ini nggak ada pada ciptaan lain, yaitu binatang, nggak ada gitu kan. Binatang saya nih misalnya gitu kan, peliharaan saya, dogi saya ini agamanya dia nih Buddha gitu kan, atau Konghucu gitu kan. Nggak ada demikian. Karena sebenarnya itu lucu-lucuan saja. Makanya saya bingung juga kalau misalnya ada katakanlah akte keterangan tanda kepemilikan hewan misalnya gitu kan, lalu di situ ada agama, lucu aja, geli gitu. Makanya saya pikir ini binatang nggak memiliki konsep mengenai Allah, kok tiba-tiba ada agama gitu ya. Dia beribadah gitu kan, kita tahu nggak dia pemikirannya waktu itu dia bener nggak kenal Tuhan gitu loh. Bentuknya aja seperti sembahyang gitu kan misalnya. Gerakannya sepertinya sembahyang, menyembah gitu kan. Tapi dia nggak ngerti sesungguhnya konsep mengenai Allah gitu loh. Hanya manusia doang. Jadi jangan sampai nih kita disesatkan oleh pikiran-pikiran yang seperti ini gitu kan. Pikiran-pikiran dunia yang menurut saya ini nggak tahu konsep mengenai Allah. Justru ini malah celaka, ini menyesatkan gitu ya. Nah, saya berharap kita makin sadar bahwa ketika Tuhan letakkan peta teladan Allah dalam diri manusia, kita menyadari kita makhluk yang akhirnya bisa mengenal Tuhan, dan sebelum jatuh dalam dosa, hubungan itu begitu intim. Kita yang bisa bersekutu, berkomunikasi benar-benar intim dengan Sang Pencipta itu hanya manusia saja. Maka manusia sebagai ciptaan yang mulia. Karena kita juga representatif daripada Allah. Ya, luar biasa kan? Sebelum jatuh dalam dosa ya. Jadi manusia diciptakan sebagai representatif daripada Allah, penggambaran daripada makhluk ciptaan yang begitu sempurna, yang memiliki akhlak, pemikiran, moral, dan lain sebagainya yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan yang lain. Jadi berbeda sekali gitu loh. Secara etika dan lain sebagainya, kita lihat bagaimana binatang tuh
Kalau dia lapar ya dia makan gitu kan. Makan temennya juga nggak masalah gitu kan. Makan apapun anaknya sendiri pun dimakan juga nggak ada pemikiran. Oh, duh saya kilaf gitu kan. Saya makan anak saya. Oh, ini ternyata anak saya gitu ya. Aduh gitu kan. Nggak demikian. Jadi ketika dia capek, lelah, ya dia tidur aja gitu kan. Bodoh amat gitu. Lalu ketika musim kawin gitu kan, cari betina dan sebagainya. Udah, hidupnya gitu aja. Jadi nggak ada tuh, saya mesti beribadah gitu ya. Oh ini hari Minggu ya, jadi saya harus beribadah gitu kan. Oh ini hari apa? Nggak ada pemikiran itu gitu loh. Hanya manusia saja. Makanya kalau sampai hari ini gitu ya, konsep-konsep dunia mengenai bahwa binatang aja berdoa gitu kan, itu enggak lah gitu kan. Itu bukan konsep yang Alkitab katakan gitu ya. Jadi teman-teman, rekan-rekan semua, jangan mudah ikut di dalam arus seperti itu gitu ya. Nah, mengapa Tuhan di dalam menciptakan itu, Tuhan tuh ingin bahwa manusia ini mengetahui dirinya, dan Tuhan manusia ini merepresentatifkan Allah di dalam dunia ciptaannya. Makanya nanti ada muncul mandat gitu ya. Nanti mungkin pertemuan berikutnya akan kita bahas mengenai mandat gitu ya. Jadi konsep manusia, konsep Allah ada dalam diri manusia itu. Dan lucu juga kalau misalnya ada manusia, nah ini setelah jatuh dalam dosa makanya menjadi buta ya. Manusia memiliki konsep, artinya tidak ada Allah gitu ya. Ini aneh juga gitu ya. Berdalih manusia ini setelah jatuh dalam dosa. Nah, pada waktu orang bilang bahwa ada orang-orang yang tidak memiliki, katakanlah Allah itu tidak ada gitu ya. Jadi tidak ada konsep agama, tidak percaya dengan agama. Bahkan ketika saya beberapa bulan yang lalu saya coba mendengar video dari kiriman rekan-rekan yang lain, lalu di situ bahwa ada satu statement yang menarik, yaitu ketika orang beragama itu dianggap adalah orang yang tidak bisa menerima fakta gitu ya, tidak bisa menerima fakta bahwa manusia akan mati, maka dia memiliki agama untuk dia berpikir bahwa hidup ini karena dia takut akan kematian. Dia harus memiliki agama, sehingga karena dia takut mati akan hidup yang sementara ini gitu kan, maka dia memeluk agama atau dia meyakini sesuatu gitu kan yang disebut agama, apapun itu Tuhan yang misalnya gitu ya. Jadi mereka kadang nggak mau terima fakta bahwa manusia itu nanti mati gitu ya. Jadi kadang kaget juga ya. Jadi konsep ini sudah manusia jatuh dalam dosa. Jadi manusia jatuh dalam dosa berasa bahwa hidup emang di sini saja, dan emang ya sudah, emang Tuhan menciptakan, lalu ya sudah berjalan begitu saja gitu kan. Saya juga udah pernah bahas teori Big Bang misalnya gitu kan, seperti membuat jam, lalu langsung jam itu begitu udah dinyalakan ya udah dia bergerak sendiri gitu kan, dan sebagainya. Jadi kedaulatan Tuhan dibatasi gitu kan, dan sebagainya. Nah, aneh juga manusia memiliki karena sudah jatuh dalam dosa ya, saya paham ini sudah jatuh dalam dosa. Dia memungkiri bahwa Tuhan itu tidak ada, atau keberadaan Tuhan itu tidak ada gitu. Jadi tidak ada Tuhan gitu kan. Jadi aneh juga gitu ya. Jadi mengapa kita tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang buta ya. Jadi orang buta kan aneh juga ya. Orang buta itu karena dia tidak melihat, misalnya saya tidak melihat Anda dan saya berbeda jauh, terus saya nggak melihat secara tatap muka, maka Anda nggak ada, misalnya seperti itu ya. Apakah boleh? Apakah keberadaan Anda itu ditentukan karena saya tidak melihat gitu kan? Kan tidak. Jadi keberadaan Allah tidak ditentukan oleh saya mengakui atau tidak. Manusia mengakui Allah atau tidak, maka keberadaan itu ada atau tidak. Keberadaan Allah tidak bisa ditentukan oleh pengakuan dari manusia sebagai ciptaannya. Nggak bisa. Maaf, rekan-rekan semua, saya harus izin minum dulu karena tenggorokan saya agak gatal ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi aneh. Ada juga manusia yang berpikir, yang memiliki konsep keberadaan Allah itu tidak ada. Jadi keberadaan Allah tidak ada ditentukan oleh karena dia tidak mengakui keberadaan Allah. Itu juga nggak bisa gitu ya. Makanya mengapa ketika itu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan semestanya. Kita akan lanjutkan bacanya di dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai 14. Saya akan bacakan buat setiap kita. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Di situ ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu.
Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama yang namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar berdolah, saya ulangi, di sana ada damar berdolah dan batu krisopar. Nah, nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kurs. Namanya sungai yang ketiga ialah Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Nah, ini sesuatu yang kalau kita lihat ya penggambaran bagaimana Tuhan menciptakan Taman Eden gitu dan segala isinya ya, dengan segala buah-buahan, pohon-pohonan, dari pemandangan sungai yang begitu mengalir, yang kita takjub lah gitu kan dengan semesta gitu kan. Lalu manusia itu diletakkan di antara situ, ada sesuatu buah yang menarik, ada sesuatu tumbuh-tumbuhan yang kita tahu kalau kita misalnya jalan-jalan ke kemana ya, kalau ke pegunungan apa segala macam gitu, kita lihat bahwa view-nya, pemandangan kita langsung kagum sama pencipta kita loh ya. Kita lihat bagaimana ketika itu bendungan misalnya gitu, air terjun turun gitu kan, terus mengaliri sungai, bebatuan gitu kan, Tuhan kayak menata begitu rapi gitu kan, tumbuhan itu tumbuh bagus sekali, indah-indah, unik-unik, warna-warninya begitu rupa, terus pohon-pohon menghasilkan buah-buahannya terus bermanfaat. Kita lihat semua, kita kagum akan Tuhan, bahkan kita tahu bagaimana hukum alam gitu kan, hukum fisika, semuanya itu akhirnya para saintis gitu kan mengagumi Tuhan gitu, bahwa ada Allah gitu. Nah, tetapi ketika jatuh dalam dosa, manusia akhirnya juga memberontak daripada Allah, karena dalam kepintarannya itu dia justru picik gitu ya, Nah, saya nggak bahas ya nanti manusia jatuh dalam dosa. Saya melihat penekanannya bagaimana ketika Tuhan menciptakan ini semua supaya untuk menyatakan sesuatu yang engkau nggak bisa lihat Tuhan secara tangible atau kelihatan gitu kan, tetapi kelihatan dari setiap karyanya, dalam setiap apa yang dia kerjakan di dalam ciptaannya, di dalam semesta ini, untuk supaya apa? Anda dan saya sebagai manusia sadar gitu kan, betapa agungnya, mulianya, perkasanya, dahsyatnya Tuhan Sang Pencipta. Di situ kita mengenal Allah gitu ya. Tiba-tiba orang kita waktu manusia diciptakan gitu kan, tahu-tahu itu semua ada. Siapa yang sediakan? Siapa yang kerjakan? Anda dan saya punya peta teladan Allah, sehingga Anda tahu itu adalah Sang Pencipta. Semua ini adalah karyanya Dia. Makanya manusia waktu pertama kali diciptakan, manusia memiliki unsur itu. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, gambar diri Allah itu hancur, rusak. Nah, konsep mengenai Allah itu menjadi rusak sehingga manusia tidak lagi bisa mengenal yang sejati. Nah, saya nggak bahas ini. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, tetapi masih memiliki konsep mengenai Allah. Walaupun kita tahu, maka berdirilah agama-agama untuk mengenal Tuhan, untuk usaha daripada manusia untuk mengenal Allah atau mendekatkan diri atau berusaha mencari Allah gitu ya, yang sebenarnya juga nggak benar gitu ya. Nah, saya nggak bahas itu hari ini, tapi saya mau bahas bahwa segala kebesaran yang terjadi atas penciptaannya gitu ya, untuk menggambarkan Dia yang sesuatu yang kamu nggak bisa lihat, Tuhan yang intangible tadi, yang nggak kelihatan tadi, bisa terlihat dari segala ciptaannya, bahwa engkau mengetahui bahwa Dia adalah Allah. Hal ini pernah Rasul Paulus sampaikan ketika di Roma gitu. Saya akan bacakan, kutip saja, saya akan bacakan buat setiap kita di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Saya akan bacakan buat setiap kita. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karya yang sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Rasul Paulus pernah menegur hal ini, pernah disinggung gitu ya. Bagaimana ketika Anda dan saya sebagai manusia, kita nggak bisa berdalih lagi bahwa Tuhan nggak ada, bahwa ini kita nggak mengenal Tuhan, kita nggak memiliki konsep mengenai Allah gitu kan. Kita nggak tahu bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itulah Sang Pencipta, bahwa Dia berkarya atas setiap ciptaannya. Maka kita nggak bisa berdalih lagi bahwa manusia itu bilang nggak ada Tuhan. Nggak bisa berdalih lagi bahwa manusia itu Tuhan itu
nggak ada lah gitu kan, lu karena nggak menerima kenyataan bahwa lu mati gitu kan, jadi Anda berasa bahwa hidup Anda ya mati takut gitu kan, lalu Anda bertuhan supaya masuk surga misalnya gitu. Nggak demikian. Emang di awal Tuhan sudah menyatakan keilahiannya, kebesaran pikiran-pikiran yang nggak kelihatan itu tertuang di dalam karya ciptaannya sejak dunia diciptakan. Makanya penciptaan itu begitu kagum gitu kan. Harusnya kita semakin hari semakin kagum. Jadi ada sesuatu yang emang Tuhan mau sampaikan di tengah-tengah penciptaannya. Apapun sampai hari ini ya, ketika kita tahu bahwa wabah COVID kah, apapun itu yang terjadi ya di dalam dunia ini gitu kan. Kita sedang melihat bahwa Tuhan sedang menata. Kita tahu di balik itu ada kebesaran Tuhan. Sampai hari ini manusia berusaha dengan segala ilmu pengetahuan dan sebagainya untuk meredam COVID misalnya gitu kan. Tapi kalau Tuhan nggak izinkan gitu kan untuk COVID itu berlalu sampai hari ini gitu kan. Saya percaya ada kuasa Tuhan gitu loh. Nah itu untuk menunjukkan bahwa engkau manusia, engkau terbatas, aku nih yang tak terbatas. Mungkin nggak kelihatan. Apakah Tuhan menciptakan COVID? Tidak menciptakan COVID, tidak menciptakan virus dan sebagainya, tidak gitu kan. Jadi Tuhan mengizinkan ada satu tanda petik accident daripada manusia, karena manusia atas kesalahan-kesalahannya lalu membiarkan itu, virus itu ada gitu kan. Dan Tuhan bisa nggak bungkam? Bisa kok. Menghardik angin ribut aja Tuhan yang saya bilang diam langsung diam kan gitu kan. Tapi ada maksud dan rencana Tuhan ini yang perlu kita gumulkan. Jadi saya melihat kembali lagi pada waktu ciptaan apapun yang kejadian itu, kita harus bisa melihat ada tangan Tuhan. Maka kita terus berpegang berharap pada Dia karena kita tahu ada Tuhan. Di belakang itu ada skenario besar yang daripada Tuhan, kita tahu Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Maka kita orang yang berharap kepada Tuhan makin kuat iman kita. Kita makin berharap bersekutu dengan Tuhan makin erat, makin benar-benar mendekatkan diri, makin kagum sama Tuhan sekalipun di dalam sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan seperti wabah COVID ini. Tapi kita kagum bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar. Ya. Jadi saya kadang melihat bahwa teman-teman juga jangan sampai salah bahwa tadi sudah kita baca bahwa manusia diciptakan dari debu tanah yang jasmani tadi dengan menghembuskan nafas yang sifatnya roh tadi. Tuhan Yesus pernah singgung juga, ingatkan kembali pada waktu Tuhan Yesus itu dicobai di padang gurun, pada waktu iblis pencobaan pertama, suruh batu menjadi roti, maka Tuhan menjawab, manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar daripada mulut Allah, yaitu firman Allah. Jadi bukan dari roti saja. Tuhan tahu juga gitu loh bahwa emang manusia diciptakan bukan roti saja, hidup bukan dari roti saja, emang materi, kita butuh materi. Tapi ada sesuatu yang juga penting, yang intangible things, yang nggak kelihatan, yaitu apa? Kita hidup bukan dari roti saja, tetapi melainkan dari setiap perkataan yang keluar daripada mulut Allah, yaitu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, intangible things, iman. Ingat, ada roh di dalam diri manusia yang tidak kelihatan tadi sebagai unsur kedua tadi. Unsur yang pertama jasmani, unsur yang kedua rohani. Ini yang jauh lebih penting, unsur rohani. Kenapa? Unsur rohani ini yang akhirnya membawa kita di dalam kekekalan. Materi kita terbatas. Jadi bukan kita takut kematian, kita nggak takut kematian justru. Konsep ini mereka dunia salah gitu ya. Kita nggak takut kematian, justru di dalam keterbatasan kita akhirnya kita sadar, makanya kita nggak bergantung kepada materi. Tapi hidup yang dalam sementara ini kita butuh materi. Iya butuh. Maka Tuhan menekankan, bukan dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar daripada mulut Allah, yaitu firman. Inilah yang membawa kita kepada Tuhan nanti, karena hubungan kita itu nanti berjumpa dengan Sang Pencipta, bertatap muka langsung. Bayangkan, ini satu kegairahan yang harus kita miliki sebagai pencipta yang saat ini kita melihat lewat ciptaannya, lewat setiap karyanya, pikiran yang tertuang di dalam segala alam semesta yang Dia ciptakan. Nanti suatu titik kali nanti, hari kedatangan Dia, kita berjumpa langsung dengan Dia Sang Pencipta. Ini sesuatu yang kita nanti-nantikan, dan ini satu kegairahan baru bagi setiap kita harusnya. Jadi saya berharap kita harus memikirkan benar-benar pemikiran kita ubah gitu loh. Yang sementara ini ya udah gitu kan. Kita jalanin juga, kita tetap berharap dalam kesementaraan kita, keterbatasan kita. Kita harus bisa melihat sesuatu yang nggak terlihat tadi. Maka dalam ciptaannya, kita bisa melihat Tuhan dari segala ciptaannya yang tidak kelihatan, tapi nampak pada sesuatu yang dikerjakan. Sama, kita bisa melihat Tuhan, keberadaan Tuhan kita bisa rasakan dari setiap apa yang Dia sedang kerjakan. Kita terus mengetahui
keberadaan Tuhan dan merasakan keberadaan Tuhan itu. Bagaimana Tuhan tolong misalnya dalam kondisi saat ini gitu ya. Sekalipun kita dalam keadaan COVID misalnya, titik ekstrimnya, saya kehilangan pekerjaan, usaha tutup karena PSBB, karena COVID, orang nggak mau makan, atau beberapa usaha akhirnya harus gulung tikar misalnya gitu kan. Sepertinya Tuhan nggak pelihara. Enggak, justru Tuhan bikin kontras begitu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa tahu loh, kita bisa memiliki rasa syukur. Saya sudah kehilangan pekerjaan, saya sudah gulung tikar, tapi sampai hari ini Tuhan pelihara hidup saya, dan Tuhan beri kesempatan saya untuk saya bisa bernafas. Kebayang ya? Kalau orang nggak bersekutu dengan Tuhan, kalau orang nggak memiliki rasa syukur dan melihat apa yang tidak terlihat gitu ya, di dalam kedekatan kita, keintiman kita dengan Tuhan, mungkin kita akan bersungut-sungut. Tapi justru Tuhan kadang bikin kontras begitu supaya kita makin melihat kebesaran Tuhan. Kita makin bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kalau misalnya saya bisnis oke, lancar segala macam, mungkin saya nggak bisa melihat kebesaran Tuhan. Karena saya berasa bahwa ya saya bekerja keras. Gitu loh. Jadi unsur pemeliharaan Tuhan atas hidup saya, mungkin saya lihatnya kecil, dikit gitu kan. Saya nggak berasa itu, tetapi bayangkan, kalau saya udah gulung tikar, terus saya misalnya kehilangan pekerjaan, tapi Tuhan memberkati saya sampai hari ini saya hidup dan nafas, dan terlebih lagi Anda dan saya misalnya mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, bukankah ini kekayaan yang tidak dimiliki oleh dunia? Kekayaan yang begitu bersifat kekal. Sampai hari ini Anda dan saya terus mau merenungkan firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan, mau tetap bersekutu dengan Tuhan, mau masih tetap berharap, berdoa di hadapan Tuhan, dan percaya iman kita tetap setia di hadapan Tuhan. Ini udah satu kekayaan yang nggak dimiliki oleh orang lain, yaitu orang dunia. Bukankah Tuhan bikin ini yang kontras supaya kita sadar bahwa kita sudah memiliki setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ini yang paling penting, yang tidak kelihatan tadi, yang Tuhan sedang pelihara Anda dan saya. Ini adalah kekayaan orang-orang pilihan, umat-umat pilihan. Dan saya harus bergairah untuk menyatakan ini, karena itu yang harus kita kejar gitu loh. Jadi saya mau benar-benar iman kita itu harus berpusat kepada sesuatu yang tidak kelihatan tadi, yaitu yang insight tadi, yang nggak kelihatan tadi, yang juga memiliki satu iman kepada Tuhan yang tidak kelihatan gitu ya secara kasat mata, tetapi kita bisa merasakan itu karena ada iman itu. Ya ini adalah anugerah daripada Tuhan. Maka Anda dan saya kalau makin menggali kebenaran firman Tuhan, kalau pada malam hari ini juga ada kekaguman-kekaguman, akhirnya kita bersekutu makin dekat dengan Tuhan, makin bersyukur di hadapan Allah. Karena begitu kontras Tuhan, saya bisa melihat kebesaran Tuhan, karena Tuhan bikin kontras begitu rupa. Begitu rupa. Dan saya berharap kita makin mengasihi Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, yang dalam pergerakan. Kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan atau memperlihatkan sesuatu yang besar kepada kita, dan akan terjadi di depan mata kepala kita, dan kita makin bersyukur, makin kontras Tuhan akan lakukan itu. Sehingga kita menyadari bahwa sesungguhnya Dialah Allah. Sesungguhnya Dia adalah pencipta, Dia adalah Tuhan saya yang hidup. Dia nggak membiarkan saya. Makanya kalau kita benar-benar hidup dari perkataan, bukan dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, kita akan terus makin dipuaskan iman kita. Makin dikuatkan di dalam segala kelemahan kita, keterbatasan kita. Lihat bagaimana Tuhan bekerja buat setiap Anda dan saya. Saya berharap Anda dan saya sadar gitu ya, saya nggak menyangkal bahwa kehidupan saat-saat ini lagi sulit gitu dan sebagainya. Tetapi jangan sampai iman Anda dan saya menjadi gugur, menjadi kendur. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak lagi memiliki gairah sebelumnya. Jangan sampai kegairahan kita didirect oleh sesuatu yang bersifat materi. Jangan, ya. Jangan pernah kegairahan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, kegairahan kita untuk mengetahui dan mengasihi Allah, untuk kebenaran firman Tuhan, karena ada unsur materi. Kalau Tuhan memberkati saya, maka saya akan gencar berdoa. Kalau Tuhan memberkati usaha saya, maka saya akan terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah demikian? Justru seringkali dalam posisi yang nyaman gitu ya, dalam posisi kita diberkati Tuhan sepertinya gitu ya, itu seringkali kita malah jam-jam doa kita berkurang, karena kita banyakkan menikmati hidup kita, apa yang kita kerjakan yang dapat di dalam materi kita, yang Anda mungkin bersaksi bahwa ini daripada Tuhan, justru membutakan kita, menghalangi mata kita, sehingga kita nggak bisa melihat apa yang harusnya kita lihat, yang tidak terlihat itu. Jadi kita makin, mata rohani kita makin banyak katarak tuh jadi nggak jelas gitu ya.
itu bukan kekayaan yang sesungguhnya, bukan kekayaan di dalam kekekalan. Justru hati-hati, itu justru bisa juga itu tipu muslihat iblis. Saya berharap tidak. Tapi kalau Anda dan saya diberkati oleh Tuhan secara jasmani, sah-sah saja. Makin Anda diberi besar gitu sama Tuhan, justru Anda bisa makin kagum dengan Tuhan, lalu Anda memberikan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Good itu. Itu menunjukkan Anda tahu bahwa ini dari Tuhan. Maka engkau pulangkan untuk pekerjaan Tuhan. Itu good. Itu tunjukkannya seperti itu. Jadi kalau untuk diri sendiri, misalnya memanjakan diri gitu kan, pergi jalan-jalan, COVID lagi gitu kan, udah saya ke Bandung misalnya, kan sepi itu enak kan dengan keluarga dan sebagainya, untuk menikmati diri, bukan nggak boleh ya, tapi kalau misalnya diri lebih banyak gitu kan, saya jadi mikir gitu, itu dari Tuhan atau dari siapa gitu ya. Saya berharap jangan sampai gitu. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kayak gini imannya itu kurang gitu ya, kerohaniannya kurang. Makanya Tuhan Yesus ingatkan tuh, bukan dari roti saja, tetapi melainkan dari setiap perkataan yang keluar daripada mulut Allah. Nah ini yang harus kita latih, yaitu apa? Kehidupan rohani kita harus bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita akan mengasihi Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita punya, yang kita miliki, kalau itu daripada Tuhan, maka kita akan lakukan itu untuk memuliakan Tuhan kembali. Kita akan pulangkan semua itu untuk kemuliaan daripada Tuhan. Harusnya demikian. Inilah yang kehidupan kerohanian iman Kristen yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai ketika ada berkat jasmani, kita tidak diberkati secara rohani. Nah itu seringkali timpang. Nah saya berharap ya, titik ekstrim tadi, entah dalam kesulitan gitu kan, entah di dalam katakanlah kejayaan gitu ya, harap kita bisa memiliki mata rohani yang begitu cerah gitu, yang begitu cemerlang, bisa melihat apa yang tidak kelihatan, yaitu apa? Allah yang hidup tadi, pekerjaan Tuhan, rasa syukur di hadapan Tuhan, segala sesuatunya daripada Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kita harus bisa lihat itu. Dan akhirnya kita bersyukur di hadapan Tuhan, tidak henti-hentinya. Termasuk kalau kita di dalam kejayaan, kita membalikan kembali untuk pekerjaan Tuhan. Inilah satu kekayaan rohani yang tidak dimiliki oleh dunia, yang tapi Anda dan saya bisa miliki. Satu kegairahan yang kita kembalikan kembali untuk Tuhan. Yuk, mari kita bergairah lagi untuk benar-benar melihat sesuatu yang tidak kelihatan, kekayaan yang bersifat kekal, yaitu apa? Bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Hidup dari perkataan Allah. Yuk, mari kita renungkan firman Tuhan. Di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah mungkin situasi yang tidak menyenangkan pun, harap kita tidak memiliki tidak sampai meninggalkan harta yang sesungguhnya, yaitu apa? Bersyukur dengan Tuhan dan menikmati firman-Nya. Ini kalau misalnya enggak, waduh, Anda dan saya kalau di surga nanti kan ketemu dengan Allah Bapa, berjumpa dengan Yesus Kristus, sang mempelai pria gitu ya. Lalu kita nggak mau berbicara, dia kan berfirman nanti, nah kita nggak betah. Saya nggak yakin ya kalau kayak gitu, Anda kayak gitu, jangan-jangan nih kita tempatnya di mana ya? Kalau kita nggak mau mendengarkan firman-Nya. Nanti karena kita ketemu dengan Tuhan, kan dia berfirman, langsung diajar bertatap muka, langsung secara langsung. Kalau kita udah di dalam dunia yang sementara ini aja tidak menyukai firman-Nya, saya sanksi ya kalau kita ini benar-benar akhirnya benar-benar iman kita benar-benar kepada Kristus. Tapi saya berharap malam hari ini membukakan wawasan cakrawala kita bahwa sesungguhnya iman kita harus benar-benar terus disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ingat, manusia diciptakan bukan dari unsur materi saja, bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar daripada mulut Allah, yaitu firman Allah. Waktu Tuhan menghembuskan nafas kepada manusia, disitulah kita tahu ada unsur yang bersifat kekal yang harus Anda dan saya miliki, yang harus benar-benar dihidupkan oleh firman-Nya. Jasmani, Anda dan saya makan begitu terjaga gitu ya, menjaga kesehatan, apalagi wabah COVID, sayur-sayuran, jangan sampai nggak makan, kita atur makan kita, polanya, sampai menu-menunya, kita atur kesehatannya, kebersihan dan sebagainya, kita atur. Tapi sudahkah kita benar-benar mengatur kehidupan kerohanian kita, kesehatan kerohanian kita, untuk benar-benar mencari, memilah buku-buku rohani yang benar, mendengar mungkin channel-channel pembinaan iman yang benar, lalu kita membekali iman kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sudahkah kita memikirkan benar-benar menu untuk kehidupan rohani kita? Malam hari ini, supaya kita tahu bahwa hidup kita ini ada unsur yang tidak kelihatan yang harus kita gumulkan dan pikirkan bersama-sama. Sehingga kita
bisa semakin hari berharap kepada Tuhan yang hidup melalui ciptaannya, melalui segala situasi yang sedang terjadi di sekeliling kita. Tuhan sedang menyatakan kebesarannya, supaya kita bisa melihat itu dan tetap tahu keberadaan Tuhan begitu dekat dengan saya. Saya akan tutup pada malam hari ini untuk saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih buat kegairahan yang boleh Tuhan kembalikan bagi kami untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami hidup berdasarkan bukan dari roti saja, tetapi melainkan dari setiap perkataan yang keluar daripada mulut Allah, yaitu firman Allah. Bapa yang di surga, hamba-Mu terbatas. Kiranya Roh Kudus memberkati setiap hati dan jiwa kami, agar kami terus diberikan, dibasahi, dihujani dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bertumbuh di dalam pengenalan Kristus, pengenalan Allah, di dalam firman-Mu yang hidup itu. Mari Bapa, beracaralah, berkata-katalah atas setiap pribadi, lepas pribadi, rekan-rekan yang ada di rumah saja. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, biarlah Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang memberikan perkataan-perkataan yang hidup itu, memberikan kami hidup di dalam kesementaraan kami, sehingga boleh membalikan kemuliaan bagi nama-Mu saja, Bapa. Terima kasih, Bapa. Dengar doa hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagian, dan kiranya Tuhan Yesus terus semakin hari memberkati hidup kerohanian kita, membukakan dan memberikan pencerahan buat setiap kita. Salam sehat.